Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan proposal tugas akhir kami dengan saya Yuyun Yuniara yang berjudul Wakaf sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Saya Fajar Wijaya yang berjudul Manajemen Risiko Pengembangan Wakaf. Saya Idia Joninda Pelita dengan judul Kinerja Keuangan Badan Amil Nasional Basnas Kota Bengkulu dengan metode IMZ. Simak video berikut ini. Saya Idia Joninda Pelita akan menjelaskan mengenai proposal jurnal saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bengkulu dengan metode IMZ. Kinerja merupakan hal yang penting bagi sebuah lembaga karena kinerja adalah suatu hal yang penting bagi sebuah lembaga karena kinerja merupakan hasil penting bagi per orang atau suatu lembaga. Pentingnya pengukuran kinerja Basnas menjadi alasan utama perlunya penelitian ini dikembangkan karena pengukuran kinerja dapat diasumsikan sebagai cerminan bagi Basnas. Untuk mengetahui masa depan suatu lembaga, maka sudah menjadi kebutuhan setiap Basnas untuk melakukan pengukuran dan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Penelitian kinerja lembaga menggunakan model pengukuran kinerja berdasarkan metode Indonesia Magnificent Zakat atau dikenal dengan IMZ. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Basnas Kota Bengkulu menggunakan metode IMZ dengan mengukur kinerja 3 kinerja yaitu kinerja manajemen, kinerja kualitas manajemen, dan kinerja pendayagunaan. Pengukuran 3 kinerja tersebut berkaitan dengan kualitas manajemen dan pendayagunaan zakat di Basnas Kota Bengkulu. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena untuk mengetahui apakah Basnas Kota Bengkulu memiliki kinerja yang baik berdasarkan penilaian pengukuran kinerja IMZ. Perlu diketahui, IMZ menilai kinerja organisasi pengelolaan zakat secara komprehensif. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja keuangan Basnas Kota Bengkulu dengan metode IMZ? Yang kedua, bagaimana kinerja manajemen Basnas Kota Bengkulu dengan metode IMZ? Yang ketiga, bagaimana kinerja program pendayagunaan Basnas Kota Bengkulu dengan metode IMZ? Selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menjelaskan kinerja manajemen Basnas Kota Bengkulu dengan metode IMZ. Yang kedua, untuk menjelaskan kinerja manajemen Basnas Kota Bengkulu dengan metode IMZ. Yang ketiga, untuk menjelaskan kinerja program pendayagunaan Basnas Kota Bengkulu dengan metode IMZ. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Yang pertama mengenai zakat. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan bila sudah mencapai nisab dan haul.
Definisi istilah. Yang pertama adalah analisis, yang kedua adalah kinerja, yang ketiga adalah keuangan, dan yang keempat adalah pengukuran kinerja. Selanjutnya, analisis IMZ. IMZ adalah sebuah lembaga konstitusi dan manajemen organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pelatihan, konsultasi, dan pendampingan serta riset advokasi di bidang zakat, kemiskinan, dan pemberdayaan. Selanjutnya, analisis IMZ. IMZ adalah sebuah lembaga konstitusi, pemberdayaan, dan manajemen organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pelatihan, konsultasi, dan pendampingan serta riset advokasi di bidang zakat, kemiskinan, dan pemberdayaan. Adapun metode pengukuran kinerja IMZ menggunakan 5 komponen pengukuran. Yang pertama yaitu kinerja kepatuhan syariah, legalitas, dan kelembagaan. Yang kedua, kinerja manajemen. Yang ketiga, kinerja keuangan. Yang keempat, kinerja pendayagunaan. Yang keempat, kinerja program pendayagunaan. 5. Kinerja legitimasi sosial. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode IMZ. Selanjutnya B. Tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Basnas Kota Bengkulu. Selanjutnya C. Informan penelitian. Informan penelitian ini terdiri dari 4 orang pegawai Basnas Kota Bengkulu, yaitu pimpinan Basnas Kota Bengkulu, divisi pendistribusian Basnas Kota Bengkulu, divisi keuangan, dan kepala tata usaha Basnas Kota Bengkulu. Selanjutnya D. Sumber data. Yang pertama, sumber data penerima. Data ini didapatkan dari kepala bagian keuangan yang ada di kantor Basnas Kota Bengkulu. Selanjutnya, sumber data sekunder. Data ini didapat dari buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, jurnal, dan artikel atau sebagainya. Selanjutnya E. Teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan 1. Observasi, 2. Wawancara, dan 3. Dokumentasi. Selanjutnya F. Teknik analisis data, yang terdiri dari A. Pengumpulan data, B. Reduksi data, C. Penyajian data, D. Penarikan kesimpulan. Baiklah, itu saja hasil penjelasan mengenai jurnal proposal saya yang berjudul Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bengkulu dengan metode IMZ. Sekian, terima kasih. Saya Yuyun Niara akan menjelaskan proposal tugas akhir buku yang berjudul Wakaf sebagai Instrumen Mengentaskan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Wakaf merupakan proses menyerahkan hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang pengelolaan wakaf, baik secara individu ataupun badan pengelolaan dengan beberapa syarat yang hasilnya untuk dipergunakan hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Wakaf mempunyai kaitan erat dengan kegiatan-kegiatan sosial, contohnya pendidikan, pembangunan masjid, rumah sakit, dan lain sebagainya. Dalam Islam, kita sejatinya sudah mengenal instrumen keuangan publik yang memproteksikan atas aset-aset strategis agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas untuk kesejahteraan bersama. Instrumen tersebut bernama wakaf. Wakaf adalah potensi keuangan publik
yang dimiliki oleh masyarakat muslim dan merupakan salah satu bentuk pentingnya partisipasi publik di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya partisipasi publik, maka beban untuk meningkatkan kemiskinan dan memeratakan kesejahteraan ekonomi secara adil menjadi lebih ringan dan relatif lebih mudah. Berbeda halnya apabila semua beban ini hanya dipikul oleh negara semata yang hanya mengandalkan pajak sebagai sumber pembiayaan. Meskipun pajak juga merupakan bentuk dari partisipasi publik, namun pajak merupakan bentuk partisipasi yang sifatnya wajib dan memaksa, sedangkan wakaf merupakan partisipasi yang sifatnya sukarela. Untuk itu, buku ini ditulis dalam upaya menganalisis lebih mendalam dan mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana wakaf dapat diinstrumentasikan ke dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di berbagai komunitas. Kemudian bab 2 yang terdiri dari rancangan isi buku. Rancangan isi buku terdiri dari 6 bab. Yang pertama, konsep wakaf dan sejarah wakaf. Di dalamnya ada definisi wakaf, sejarah wakaf di dunia Islam, dan peran wakaf dalam masyarakat. Kemudian bab 3, wakaf sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, yang terdiri dari pertama, analisis kemiskinan dan ketimpangan sosial, yang kedua, peran wakaf dalam mengatasi kemiskinan, yang ketiga, studi kasus tentang wakaf yang sukses dalam mengentaskan kemiskinan. Bab 3, peran pemerintah dan lembaga keuangan dalam wakaf, yang terdiri dari kebijakan pemerintah terkait wakaf, 2, peran bank wakaf dalam perekonomian, dan yang ketiga, kendala dan tantangan dalam pengembangan wakaf. Nah, bab 4 ini tadi kasus wakaf sebagai solusi kemiskinan dan ketimpangan, yang terdiri dari pertama, penelusuran berbagai kasus sukses wakaf, yang kedua, dampak positif pada masyarakat dan ekonomi. Bab 5, kendala dan tantangan dalam pemanfaatan wakaf, yang terdiri dari hambatan dalam pengelolaan wakaf, strategi mengatasi kendala, dan yang ketiga, perlunya kesadaran masyarakat tentang wakaf. Bab 6, prospek wakaf dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial, yang terdiri dari yang pertama, masa depan pengembangan wakaf. Yang kedua, peran masyarakat dalam mendukung wakaf, dan yang ketiga, implikasi sosial dan ekonomi wakaf yang sukses. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan tentang proposal buku saya yang berjudul Wakaf sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial. Terima kasih. Saya Pak Wijaya akan menjelaskan proposal tentang manajemen risiko pengembangan wakaf. Risiko merupakan kejadian yang tidak dapat dipastikan kemungkinan terhadap peristiwa yang akan datang. Manajemen risiko adalah proses yang dilalui secara struktur dan sistematis dalam melakukan proses identifikasi, memetakan, mengukur, mengembangkan alternatif, tenaga risiko, serta melakukan monitoring dan mengendalikan investasi penanganan risiko. Ada 3 jenis risiko yang terdapat di dunia perwakafan. Pertama, risiko operasional. Kedua, risiko harga. Ketiga, risiko strategis. Urgensi dari manajemen risiko pengelolaan wakaf bisa dibagi dalam 5 bagian. 1. Memberi informasi terkait risiko kepada pihak pengelolaan dan pihak lainnya. 2. Membantu pengelolaan dalam hal kepastian wakaf dan tidak kehilangan. 3. Kecepatan dalam mengurangi risiko. 4. Minimalisasikan hilangnya kecepatan dari berbagai risiko yang bersifat inkontrolir
karena risiko harus selalu dikontrol dari waktu ke waktu. 5. Mengukur kemungkinan yang akan terjadi dan pemutasan risiko, memastikan kepatuhan hukum Islam tetap diutamakan dalam pengelolaan wakaf pada saat menghadapi risiko wakaf. Sekian dari penjelasan saya dan terima kasih. A few moments later. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video penjelasan proposal tugas akhir kami. Kami ucapkan